Baik, selamat siang semuanya. Nama saya Faris Sudianto, kelas F4108, hendak mempresentasikan mengenai tugas besar machine learning. Tugas besar itu adalah clustering dan classification. Yang pertama adalah clustering dahulu. Oke, ini sudah saya jalankan dahulu. Kemudian saya import beberapa library untuk pandas, seaborn, untuk plot dan data frame, lalu dan macam-macam. Dan saya import untuk datasetnya. Baik, kemudian saya gunakan ini untuk exploratory data analysisnya, menggunakan heatmap untuk untuk melihat korelasi antar feature. Baik, kemudian ini untuk menampilkan box plot dan scatter plot, menampilkan outliers. Ini saya sudah menghapus beberapa kolom yang tidak saya gunakan, serta menghapus outlier. Dan hasilnya ini untuk heatmapnya. Setelah saya lakukan outlier removing. Lalu ini ada hasil dari hasil plottingnya. Kemudian setelah hilang outliernya, ini data yang hilang ada sebesar 78% karena kan saya menghapus tiap row yang apabila ditemukan values ataupun outlier. Saya hapus row tersebut. Lalu saya gunakan feature scaling yang saya juga gunakan untuk eksperimen, yaitu min-max normalization dan z-score normalization. Dan seperti ini formulanya. Saya terapkan menggunakan lambda expression. Setelah itu saya menggunakan PCA decomposition. PCA decomposition ini untuk mereduce feature yang digunakan. Saya menggunakan 6 features. Ingin saya reduce menjadi 2 features agar lebih mudah untuk dilakukan plot. Jadi bisa dilakukan plot. Ini saya menggunakan library dari scalar decomposition untuk PCA sendiri tersebut. Ini saya gunakan 2 feature saja. Saya reduksi menjadi 2 features dari 2 data frame yang sudah dilakukan normalisasi tadi. Nah, kemudian ini ada hasilnya, hasil data frame-nya yang sudah saya lakukan PCA decomposition. Lalu beranjak ke algoritmanya, ke k-means. K-means-nya ini ada centroid init. Centroid init ini adalah untuk inisialisasi centroid awal berbentuk dictionary dengan key-nya adalah centroid ke berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini adalah value-nya, list of value of PCA1. Di sini adalah PCA1 dan di sini adalah PCA2. Lalu ini adalah Euclidean distance-nya. Euclidean distance ini untuk fungsi distance, menghitung distance antara titik di data frame dengan centroid-nya. Saya menggunakan Euclidean distance. Lalu ini create new centroid untuk di loop per k-means. Untuk tiap k-means nanti biar bisa di loop, bisa mendapatkan centroid baru. Lalu ini cluster init adalah untuk membuat kolom baru di data frame, yaitu kolom cluster. Jadi setelah dilakukan penghitungan Euclidean ini akan di-assign data tersebut ke cluster berapa dan kemudian di-assign ke kolom cluster dari ini. Dan ini adalah calculating SSA untuk penghitungan di elbow methodnya agar ditemukan K optimal, jumlah K optimal, banyak K optimal. Nah, kemudian ini adalah k-means utamanya yang menggunakan fungsi-fungsi tadi, yaitu ini ct centroid init ini untuk inisialisasi centroid. Lalu akan di loop sebanyak n iter menggunakan ct new centroid tadi, menggunakan new centroid. Kemudian ini cluster initnya akan dimasukkan ke dalam data frame yang akan nanti diinputkan sebagai hasil dari new centroid, parameter new centroid. Lalu ini ada SSA yang berisi yang mendapatkan inputan dari TMPDF tadi, sudah memiliki cluster. Dan ini dilakukan k-means eksperimennya adalah seperti ini. Kemudian eksperimennya akan saya gunakan K-nya bervariasi, ada 10K, 10 cluster.
yang saya gunakan. Ini saya loop sebanyak 10 cluster. Lalu akan saya masukkan hasilnya, hasil dari k-means ini yang berupa df, berupa data frame dan hasil dari SSA ke variabel ini. Dan saya masukkan ini semua ke dictionary. Untuk hasilnya sesuai dengan K agar memudahkan untuk clustering nanti. Lalu ini adalah untuk label method. Hasil SSA-nya berapa, kalau ini K-nya. Baik, kemudian ini akan saya run lagi. Ini akan dihasilkan progresnya. Baik, setelah menunggu cukup lama, akhirnya selesai juga untuk ininya, untuk iterasinya ini. Itu sebanyak 20 kali iterasi k-means, 20 kali pembentukan cluster dengan banyak cluster yang berbeda-beda. Ini saya plot. Ini adalah untuk SSA-nya. Tapi tadi masih belum saya ini untuk terbarunya, saya jalankan dulu. Ya, dan ini adalah hasil dari SSA plotnya dari elbow methodnya, elbow method plot. Bisa dilihat ini optimalnya ada di 4, K94, cluster sejumlah 4, dan ini cluster sama dengan 3 atau 4 sebenarnya bisa. Ini lebih ke 4 sih tapi. Ya, lebih ke 4. Ini semua ke 4. Memang rata-rata kebanyakan ke 4. Lalu saya perlihatkan plotnya untuk sama dengan 4. Ya, ini adalah pembagian berdasarkan 4 cluster. Ini ada untuk min, max, dan ini untuk z-score. Lalu saya gabungkan ini semua data dan saya decode lagi. Ini untuk profesi coder, ini untuk mengetahui daerah administrasinya, tapi saya interrupt karena memang perannya lama sekali 1 jam. Nah, ini saya gunakan ini untuk menyimpulkan datanya, Vincenti formula. Lalu ini adalah hasilnya, hasil dari perhitungan ini. Dan jadilah rekomendasi 5 penginapan dengan harga terbaik, yaitu price sekitar sini. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan, jadi belum saya jalankan lagi. Jadi untuk rekomendasi yang terbaru ini adalah ini berdasarkan intersection dari kedua data, yaitu dari cluster yang sama dengan 2 dan sama dengan 4, yaitu ini sama dengan 2 di min max, cluster sama dengan 4 di sini di z-score gitu. Ini sudah jadi dan ini adalah 5 rekomendasinya yang paling murah dan paling dekat dengan Millet ini, dengan Town Center of Berlin. Demikian untuk clustering. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke classification. Baik, selanjutnya adalah untuk classification. Classification sendiri masih sama yang saya import kecuali GeoPy. Lalu untuk caranya ini masih sama, data frame-nya juga Airbnb. Tapi untuk kolom yang saya gunakan berbeda, yaitu yang saya gunakan sekarang adalah name, hostname, room type, price, minimum net availability. Dan yang akan saya prediksi adalah room type-nya. Ini adalah outlier-nya untuk pendeteksian outlier. Ini decode untuk room type-nya agar menjadi numerik. Ya, ini sudah. Lalu ini untuk korelasi para feature-nya. Ini adalah setelah box plot, setelah dilakukan penghilangan outlier. Seperti ini. Baik. Dan ini adalah statistikanya, statistik dasarnya kita kehilangan 70% data. Jadi dari 22.000 menjadi 6.721. Nah, begitu.
Lalu ini saya menggunakan dua metode ini lagi untuk feature scalingnya, min max dan z-score. Lalu ini data splittingnya saya menggunakan model selection dari scalar. Saya bagi menjadi 80-20 rasionya. Ini 0,2 dalam vote karena memang parameternya seperti itu. Test size-nya adalah 20% dari setoran data. Akan di random. Jadi ini adalah hasil pembagiannya. Seperti ini. Sudah, setelah itu saya gunakan scalar library untuk memprediknya. Tapi saya gunakan untuk pencarian optimum K-nya dahulu untuk KNN. Seberapa banyak nearest neighbor-nya yang optimal. Saya menggunakan GSCV. GSCV adalah grid search CV. Ini. Lalu setelah ditemukan base params-nya optimum K-nya, maka baru saya masukkan ke KNN library-nya sebanyak K-nya sebanyak tadi yang optimal. Gitu. Seperti ini. Untuk BF rate-nya ini sudah jadi, prediction score-nya ini sudah. Nah, ini saya keluarkan hasilnya. Saya menggunakan cross validation untuk penghitungan skornya. Nah, lalu ini adalah skornya untuk min max normalization 78%, z-score ada 78,03. Ya, tidak jauh perbedaannya. Lalu ini adalah untuk concat dan decode predict-nya lagi. Ada tidak seperti tadi. Dan ini ada hasil dari prediction result-nya. Itu. Ini saya ini untuk min max-nya. Yang saya pisahkan agar lebih rapi. Ini z-score-nya. Ini hasilnya room type-nya seperti ini. Dengan akurasi 78% tadi. Ya, untuk classification sudah sampai di situ saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Selamat siang.